Menjelang pergantian tahun, sering menjadi momentum bagi siapapun untuk melakukan yang namanya evaluasi diri, ya. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ke belakang dan berikutnya apa yang akan dijalankan di waktu-waktu mendatang. Nah, dan berbicara mengenai evaluasi diri, ini tidak hanya dilakukan di akhir tahun saja, bahkan ada yang melakukannya di akhir semester, di akhir bulan, dan bahkan di akhir hari sebelum seseorang itu melakukan istirahat atau tidur, melakukan evaluasi diri terlebih dahulu, ya. Dan bicara mengenai evaluasi, ini bisa mengikat kepada diri sendiri secara personal dan juga bisa mengikat kepada organisasi. Nah, evaluasi seringkali hanya menjadi sebuah ajang basa-basi atau momentum yang tiada arti kalau evaluasi itu hanya dijadikan sebagai sebuah rutinitas tanpa ada itikat untuk bisa meningkatkan kualitas. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan sebuah evaluasi, ya? Baik itu evaluasi diri maupun evaluasi dalam ranah atau dalam konteks organisasi. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari tombol-tombol yang terdapat pada pemutar audio, ya. Nah, dalam hal ini yang saya maksud tombol bukan berarti sebuah benda yang sifatnya menyembul, ya. Karena kalau kita bicara mengenai pemutar audio di zaman sekarang, apalagi bisa menggunakan telepon pintar kita masing-masing, itu yang memang sifatnya touchscreen, ya. Berbeda dengan era masih menggunakan kaset atau apapun yang sempat hits pada zamannya. Nah, ada beberapa tombol yang terdapat dalam pemutar audio. Yang pertama itu adalah tombol play. Nah, tombol play ini adalah sebuah tombol yang digunakan untuk mulai memainkan audio yang ingin kita dengarkan, ya, baik itu musik ataupun hal lain yang mau kita dengarkan. Apa kaitannya antara tombol play dengan momen evaluasi? Nah, jadi pada saat kita melakukan evaluasi, ada baiknya kita juga mulai menentukan apa hal baru yang akan kita mulai jalankan, apa aktivitas yang akan kita eksekusi, apa kebiasaan yang mulai akan kita bangun. Nah, pengertian mulai di sini bukan berarti selalu dari nol, ya. Bisa saja ada hal, aktivitas, kebiasaan atau apapun yang pernah kita jalankan di momentum sebelumnya, namun sempat terhenti dan setelah kita pertimbangkan nampaknya akan jauh lebih baik kalau kita melakukannya kembali. Itu juga bisa menggunakan pendekatan play atau mulai dijalankan. Selain tombol play, dalam pemutar audio juga ada yang disebut dengan stop. Nah, yang fungsinya untuk menghentikan putaran audio apabila kita sudah tidak ingin mendengarkan. Kaitan dengan evaluasi, yaitu kita perlu bisa menentukan mana saja aktivitas, pekerjaan, atau bahkan kebiasaan yang memang selama beberapa waktu ke belakang ini ternyata tidak efektif dan perlu kita hentikan untuk bisa jadi untuk selamanya. Karena hal itu justru bisa menghambat, justru malah bisa membuat diri kita menjadi orang-orang yang tidak produktif. Nah, selain play dan stop, ada juga tombol pause atau jeda. Nah, apa kaitan antara tombol pause atau jeda ini dengan momentum evaluasi? Nah, jadi saat kita melakukan evaluasi, baik itu evaluasi diri maupun evaluasi dalam ranah organisasi, kita juga perlu menentukan mana aktivitas, mana pekerjaan, mana kebiasaan yang perlu kita hentikan untuk sementara waktu. Nah, ini semata-mata berkaitan dengan efektivitas apa yang mau kita capai di beberapa waktu ke depan, ya. Oke, jadi sudah ada tombol play, kemudian stop, dan juga pause. Nah, selain itu, ada juga tombol dalam pemutar audio itu yang disebut dengan tombol rewind. Nah, yang fungsinya adalah untuk, kalau pakai pendekatan daftar lagu ya atau playlist, itu
untuk memainkan lagu-lagu yang berada pada track sebelumnya. Nah, dalam hal ini, maksud saya dalam konteks evaluasi, ada kalanya kita perlu melakukan kilas balik. Apa nih? Hal-hal yang cukup menarik, hal-hal yang cukup baik, yang itu perlu kita ulang kembali. Nah, bahkan dilakukan berulang-ulang, ya, supaya dalam waktu ke depan kita betul-betul menjadi pribadi yang lebih produktif, organisasi yang lebih produktif lagi. Nah, selain rewind, kemudian ada juga kebalikannya, yaitu fast forward. Nah, kalau dalam fungsi ya sebagai pemutar audio, fast forward ini memiliki kegunaan untuk melengkap ya atau melewati bagian yang memang tidak ingin kita dengarkan. Nah, sama halnya dengan kita melakukan evaluasi, baik itu evaluasi diri maupun evaluasi organisasi, kita perlu melihat dengan jeli mana bagian-bagian, mana aktivitas-aktivitas yang perlu atau yang bisa kita lewati, ya. Karena boleh jadi kalau secara proses itu adalah sesuatu yang sebetulnya bahasa sederhananya adalah tidak penting-penting amat dan tidak terlalu berkontribusi terhadap produktivitas kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari organisasi. Nah, dan selain itu, pemutar audio juga, apalagi di zaman era kaset ya, ada sebuah fitur atau fungsi yaitu record atau merekam. Maka dari tombol record ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa jadikanlah setiap momentum, setiap aktivitas yang kita lakukan atau kita jalankan itu ada bagian-bagian penting yang perlu kita dokumentasikan, ya. Dokumentasikan ini berarti atau bermakna sangat luas sekali. Apalagi zaman sekarang ini kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi dengan cara merekam atau dengan mencatat atau melakukan boleh dikatakan menyimpan informasi-informasi yang sekiranya dalam waktu ke depan bisa kita manfaatkan, ya. Nah, sudah ada play, stop, pause, rewind, fast forward, dan juga record. Dan perlu kita ingat juga, dalam pemutar audio itu juga terdapat tombol volume. Ada tanda plus untuk menaikkan dan ada tanda minus untuk mengurangi. Nah, di dalam evaluasi, baik itu evaluasi diri maupun evaluasi organisasi, kita juga bisa menggunakan kaidah volume ini, yaitu mana aktivitas, pekerjaan, atau kebiasaan yang secara intensitas itu perlu kita naikkan dan mana yang perlu kita turunkan. Yang semata-mata keputusan untuk menaikkan maupun menurunkan itu untuk membuat hari-hari kita ke depannya itu bisa menjadi lebih produktif lagi dan lebih baik lagi, dan tentunya lebih banyak bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, baik itu lingkungan sekitar maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Maka evaluasi bukanlah sebuah aktivitas yang bersifat rutinitas untuk menggugurkan kewajiban, tapi jadikanlah evaluasi sebagai momentum untuk kita bisa menjadi orang-orang atau organisasi yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semua.